Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valdianto Raramone dari jurusan Pendidikan Teknik Otomotif S1 Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Saya akan mempresentasikan materi PKN saya. Yang pertama, urgensi identitas nasional dibagi menjadi 3 bagian, yaitu jati diri, dalam kurung kepribadian, identitas, keunikan. Yang kedua, nilai-nilai yang dianggap baik. Yang ketiga, faktor penentu dalam pembangunan karakter. Identitas nasional sangat penting bagi bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia dapat dibedakan dan sekaligus dikenal oleh bangsa lain. Identitas nasional bagi seluruh negara bangsa sangat penting bagi kelangsungan hidup negara bangsa Indonesia tersebut karena mempersatukan negara bangsa. Identitas adalah jati diri atau tanda-tanda yang melekat pada seorang atau sesuatu sehingga mampu membedakan dengan yang lain. Identitas nasional adalah kelompok-kelompok persekutuan hidup manusia yang lebih besar dari sekedar perlompokan berdasarkan rasa, agama, budaya, dan bahasa. Sumber historis: pada tahun 1908 Kebangkitan Nasional, tahun 1918 Kongres Kebudayaan, tahun 1928 Kongres Pemuda kedua, pada tahun 1945 pasca Proklamasi Kemerdekaan. Pembentukan identitas nasional melalui pengembangan kebudayaan Indonesia telah dilakukan jauh sebelum kemerdekaan, yakni melalui Kongres Kebudayaan 1918 dan Kongres Bahasa Indonesia tahun 1938 di Solo. Kongres telah memberikan pengaruh positif terhadap membangun jati diri atau identitas nasional. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009, bendera, ketentuan mengenai bendera negara yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 4 sampai Pasal 24. Bahasa Indonesia berasal dari rumpun bahasa Melayu yang dipergunakan bahasa pergaulan dan dikirakan pada Kongres Pemuda 11 pada tanggal 28 Oktober 1928. Dan yang kedua, bagaimana esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangun bahasa dan karakter. Yang pertama, bendera negara sang merah putih. Yang kedua, bahasa negara bahasa Indonesia. Yang ketiga, lambang negara Garuda Pancasila. Ketentuan tentang lambang negara. Ya, jadi bendera negara sang merah putih merupakan ketentuan bendera yang diatur pada tahun 19 yang diatur dalam UUD Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai Pasal 4 sampai Pasal 24B. Bendera merah putih dikibarkan pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1999, namun ditunjukkan pada peristiwa Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda tahun 1928. Bendera warna merah putih dikibarkan pertama kali. Bendera negara yang dikibarkan pada
Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia pada tanggal 9 Jalan Pangansaran Timur nomor 56 Jakarta disebut bendera pusaka Sang Saka merah putih bendera pusaka. Yang kedua, bahasa negara bahasa Indonesia. Ketentuan bahasa negara diatur dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 mulai pasal 25 sampai pasal 45. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara merupakan hasil kesepakatan para pendiri NKRI. Bahasa Indonesia berasal dari rumpun bahasa Melayu yang dipergunakan sebagai bahasa pergaulan dan kemudian diangkat dan dikirakan sebagai bahasa persatuan pada Kongres Pemuda 11. Bahasa Indonesia sepakat bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional sekaligus sebagai jati diri dan identitas nasional. Lambang negara Garuda Pancasila. Ketentuan pada lambang negara yaitu ketentuan lambang yang diatur dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 sampai mulai pasal 46 sampai pasal 57. Dan yang ketiga adalah menelusuri konsep dan urgensi identitas nasional yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Makna integrasi nasional, 2. Jenis integrasi, 3. Pentingnya integrasi nasional, dan yang keempat integrasi versus disintegrasi. Yang pertama, makna integrasi nasional. Misalkan Kurana 2010 menyatakan integrasi nasional adalah kesadaran identitas bersama di antara warga negara. Ini berarti bahwa meskipun kita memiliki kasta yang beda, agama dan daerah, dan berbicara bahasa yang berbeda, kita mengikuti kenyataan bahwa kita semua adalah satu, yaitu kita semua satu yang dipersatukan oleh bahasa Indonesia. Yang kedua, jenis integrasi. Tentang pengertian integrasi ini menggunakan istilah integrasi politik daripada integrasi nasional. Integrasi nasional menurut integrasi politik adalah penyatuan masyarakat dengan sistem politik. Integrasi politik dibagi menjadi 5 jenis, yakni integrasi bahasa, yang kedua integrasi wilayah, yang ketiga integrasi nilai, yang keempat integrasi elit massa, dan yang kelima integrasi tingkah laku perilaku. Integrasi uraikan secara umum berturut-turut. Menurut Suryo 2002, integrasi nasional mencerminkan proses persatuan orang-orang dari berbagai wilayah yang berbeda atau memiliki berbagai perbedaan baik kuantitatif, sosial, budaya, atau latar belakang ekonomi menjadi satu bangsa, terutama karena pengalaman sejarah dan politik yang sama. Dan yang ketiga, pentingnya integrasi nasional. Integrasi nasional adalah menurut Murion Wishes dalam Sus 2010, dalam negara merdeka, faktor pemerintah yang berkebangsaan merupakan hal penting pembentuk negara-negara bangsa. Hal ini disebabkan tujuan negara hanya akan dapat dicapai apabila terdapat suatu pemerintah yang mampu menggerakkan dan mengarahkan seluruh potensi masyarakat. Perkembangan integrasi di Indonesia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu adanya ancaman dari luar, dan yang kedua gaya politik kepemimpinan, dan yang ketiga kekuatan lembaga politik. Yang pertama, adanya ancaman
adanya ancaman dari luar. Dapat menciptakan integrasi masyarakat akan bersatu meskipun berbeda suku, agama, dan ras ketika menghadapi musuh bersama. Contoh ketika penjajahan Belanda ingin ke Indonesia, masyarakat Indonesia bersatu padu melawannya. Dan yang kedua, gaya politik kepemimpinan. Gaya politik para pimpinan bangsa dapat menyatu atau mengintegrasikan masyarakat bangsa tersebut. Pemimpin yang karismatik dicintai rakyatnya dan memiliki jasa-jasa besar umumnya mampu menyatukan bangsanya yang sebelumnya. Dan yang terakhir, kekuatan lembaga-lembaga politik. Lembaga politik misalnya birokrasi juga dapat menjadi sarana pemersatuan masyarakat bangsa. Birokrasi yang satu dan padu dapat menciptakan sistem pelayanan yang sama, baik, dan diterima oleh masyarakat yang beragam. Pada akhirnya, masyarakat bersatu dalam sistem pelayanan. Dan sekian hasil presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam video ini. Sekian.